Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang overthinking ya. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu terus. Pokoknya overthinking banget lah tentang kamu. Bahkan dia sampai saking overthinkingnya tuh sampai memikirkan bahwa dia akan siap pergi. Dia akan menyerah padamu jika kalau memang di sini dia melihat kamu bersama dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan dia belum melihat kamu bersama yang lain ya, kamu belum dinikahi oleh seseorang, kamu belum diikat dalam suatu hubungan yang sah dengan seseorang, di sini aku lihat kalau misalkan di sini kamu sudah diikat ya dengan sah ya oleh seseorang, atau kamu sudah punya pasangan sah, sekarang ya dia mau nggak mau akan menyerah terhadap kamu dan meninggalkan kamu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa ya. Oke, aku melihat di sini ada yang single nih ya, entah ini kamu yang single atau dia yang saat ini single. Intinya kayak tidak ada status dengan siapapun ya, tidak berstatus dengan siapapun. Jadi saat ini entah ini kamu yang masih melajang atau dia yang masih melajang, silakan disituasikan saja ya. Terus aku lihat kayak ada keinginan dari dia ini untuk berbicara kembali dengan kamu atau berbagi pemikiran ya, berbagi pendapat dengan kamu. Entah apa, pokoknya di sini dia pengen mengatakan sesuatu sama kamu dan berbagi pandangan tentang sesuatu itu. Misalkan di sini kalian punya masalah yang sudah mengakar di hubungan kalian selama ini, makanya kalian sampai berpisah. Nah, terus mungkin masalah itu sampai sekarang belum menemukan belum menemukan solusi ya, belum menemukan penyelesaiannya. Nah, di sini mungkin dia ingin berkomunikasi kembali dengan kamu untuk membicarakan masalah yang ada di antara kalian berdua, entah itu kesalahpahaman atau apapun gitu ya. Intinya nih orang pengen berkomunikasi lagi dengan kamu, ingin berbagi pemikiran bersama kamu, ingin berbicara kembali dengan kamu. Mungkin aku melihat di sini dia selama ini tuh selalu menyangkal ya. Dia selalu kayak tidak menghadapi kebenaran atau kenyataannya. Ya, atau mungkin selama ini dia kayak ya tidak rasional aja gitu ya. Misalkan tentang perasaannya, sebenarnya dia sayang sama kamu, sebenarnya dia cinta sama kamu, tapi dia selama ini mungkin masih mendenial. Dia hanya menganggap itu sesuatu yang nggak penting gitu, atau dia sebenarnya sayang sama kamu tapi dia kalau ngomong sama kamu enggak, biasa aja, mungkin kamu hanya dianggap teman atau apapun. Intinya nih orang pernah menyangkal tentang kebenarannya seperti itu apapun.
Orang yang kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini ratu drama ya, banyak bener dramanya. Entah dia pria, entah dia wanita, pokoknya nih orang berdrama lah. Pokoknya drama queen banget ya. Segala sesuatunya itu dia kayak putar balikan atau dia buat cerita di hiperbolakan ya, dilebih-lebihkan atau di apa ya, dibuat kayak menyedihkan atau apapun lah ya. Intinya nih orang pintar sekali berdrama. Dia orang yang haus akan kekacauan. Maksudnya ini ya, ketika kamu sama dia kemarin ya, dia itu herannya kalau apa ya, herannya dia itu selalu cari-cari masalah terus sama kamu, sehingga membuat kekacauan di hubungan kalian ya. Entah dia di sini bertingkah selingkuhin kamu lah, entah di sini dia sok buat cemburu kamu lah, entah di sini dia sering mengabaikan kamu. Ya itu tadi salah satunya mendenial ya. Intinya aku melihat dia adalah orang yang ketika kemarin sama kamu, dia ini haus untuk menyebabkan kekacauan di hubungan kalian. Jadi selalu aja setiap kalian ada koneksi, ada pertemuan, ada komunikasi, ada aja masalah yang dia buat ya. Entah dibuatnya kamu cemburu, entah dibuatnya kamu kayak kebingungan, entah dia mempermainkan kamu atau apapun. Intinya nih orang ini haus akan menyebabkan kekacauan ya, selalu menyebabkan kekacauan. Terus itu dia adalah orang yang menyebabkan trigger atau yang memberikanmu trigger ya. Jadi misalkan apa nih? Misalkan dia suka apa ya, mobil-mobil mewah gitu ya, atau koleksi mobil-mobil mewah misal ya. Terus karena dia pernah berselingkuh ya, terus mungkin berselingkuhnya di mobil tertentu, misalkan dia punya Ferrari deh gitu ya, tipe apalah terserah. Terus dia ketahuan, entah dia foto dengan selingkuhannya di mobil Ferrari itu, dia upload di media sosial, sehingga itu ada kayak trigger ke kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu melihat mobil Ferrari yang warnanya sama ya, atau ya Ferrari deh gitu, kamu langsung ke trigger dengan dia. Langsung kayak entah apalah respon kamu atau reaksi tubuhmu, tapi yang pasti di sini kamu kayak apa ya, kayak langsung terluka, kecewa, marah, yang seperti itu, kayak ke trigger. Atau tentang apapun ya, bisa jadi nama ya. Jadi kalau misalkan ada orang nih, misalnya nama dia si A, terus kamu udah nggak berhubungan lagi dengan si A ini ya, terus kamu pergi kemana deh, ke pasar gitu, ada orang nih apa ya, misalkan jualan gitu ya, jualan terus nanya nama kamu, otomatis kan di sini ada interaksi itu dengan kamu. Nggak diduga kamu bertanya nama si pedagang ini siapa gitu ya. Namanya sama nih sama mantan kamu ini, si A juga ternyata. Oh, langsung ke trigger. Keinget dengan orang itu. Akhirnya kesel, marah, seperti itu. Ya, reaksi orang yang ke trigger tuh banyak ya. Jadi ya, kalau masalah reaksi kalian saja yang tahu. Intinya di sini dia adalah orang yang memberikan kamu pemicu secara emosional itu kayak apa ya, goyah gitu ya. Oke, ada sinkronisasi, mungkin bisa jadi ya. Kamu akhir-akhir ini sering melihat angka 1111, 222, 333. Atau kalau tidak, berarti sebenarnya kamu dengan dia ini sinkron. Ya, sinkronnya itu maksudnya dalam hal gini. Sebenarnya kalian itu sama-sama memiliki perasaan yang sama-sama memiliki ketertarikan itu secara fisik ataupun secara emosional ya. Terus itu memang ya sama-sama sayang, sama-sama cinta gitu. Jadi kayak bisa dibilang mirroring, bisa yang pasti di sini sinkron dah ya. Apapun tuh kayak contohnya gini deh. Contohnya
kamu punya firasat apa gitu tentang dia. Ternyata benar, itu terjadi gitu. Ya, jadi sebenarnya kamu dengan dia ini selalu terhubung dengan sinkronisasi di antara kalian gitu loh. Ya, kalian ini selalu terhubung. Contohnya kayak intuisi aja deh gitu ya, kayak intuisi kamu kayak oh tiba-tiba kepikiran dia kayak lagi melakukan suatu hal A gitu. Tapi sebenarnya benar terjadi, emang dia melakukan sesuatu hal yang A gitu. Ya. Jadi kalau kalian ingin lebih jelas deh tentang sinkronisasi, nih ada angka, terlihat tidak sih? Nah, terlihat ya, ada angka satunya 4 kali, duanya 3 kali, dan tiganya 3 kali ya. Nah, itu nanti kalian cari aja di Google, apa artinya. Oke, kemudian ada alien. Alien nih berarti tuh ya, ada telepati, ada lagu, ya telepati, lagu dan mimpi. Jadi alien ini tuh kayak keanehan, tapi ternyata bener adanya gitu ya. Jadi kayak misalkan ya itu tadi telepati kalian berpikir bahwa dia ini ada selingkuhan nih, dia ini main hati nih di luar sana gitu. Beneran ternyata dia selingkuh. Terus apalagi misalkan dreams ya, dreams itu mimpi. Jadi mungkin di sini kalian itu pernah saling memimpikan satu sama lain, atau kayak kalian diberikan petunjuk lewat mimpi ya, atau kamu pernah memimpikan dia pernah memimpikan kamu, seperti itu ya, sama-sama saling memimpikan atau salah satu pernah memimpikan, seperti itu. Ada song ya, jadi kemungkinan song ini berhubungan dengan mood ya, mood. Jadi mungkin di sini dia sering memantau kamu di media sosial kah, atau ya di kehidupan kamu kah gitu ya. Jadi entah ini kamu memang suka menyanyi atau suka dengerin lagu atau suka membuat lagu, yang pasti di sini ada hubungan dengan lagu ya, dengan lagu. Misalkan gini deh, kamu itu untuk mengekspresikan moodnya, kamu ingin mengekspresikan perasaan yang kamu rasakan hari ini itu dengan sebuah lagu. Entah lagu apa, misalkan lagi galau ya, kamu ya akan dengerin lagu galau, dan bahkan itu mungkin akan kamu putar ulang. Nah, sehingga di sini bisa jadi dia kayak untuk mengetahui mood kamu hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini, ya tinggal dia dengerin aja kamu hari ini mendengar lagu apa, atau mungkin kalau di media sosial ya kamu pakai back soundnya lagu apa. Nah kayak gitu, dia cari itu lagu ya, oh ternyata tentang kegalauan ya, berarti kamu lagi galau gitu contohnya ya. Oke, ada pretending, ada berpura-pura ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia ini lagi berpura-pura ya. Kalau misalkan nih kamu saat ini melihat dia kok kayaknya adem ayem, anteng, bahagia, fine aja deh gitu ya, nggak ada kabar berita, berarti kan adem ayem, hidupnya baik-baik aja gitu ya. Tidak, sebenarnya tidak ya, justru malah sebaliknya. Kalau di sini sekarang kamu melihat dia kayak nggak ada kabar, terus kelihatannya kayak dia baik-baik saja, dia bahagia-bahagia saja, dia fokus dengan hidupnya. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Hidupnya kacau balau ya, hidupnya ya aku lihat di sini kayak sebaliknya dari apa yang saat ini dia tunjukkan, entah itu di media sosial atau entah itu di lingkungan. Seperti yang pasti di sini dia saat ini berpura-pura, bahkan terhadap kamu ya. Saat ini, misal saat ini dia cuekin kamu, dia seperti tidak peduli sama kamu, dia kayak masa bodoh sama kamu. No, padahal sebenarnya dia di sini bucin banget, sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, kayak gitu ya. Jadi ada keterpura-puraan yang saat ini dia lakukan untuk diri dia ya, terhadap kamu juga gitu. Atau saat ini dia lagi bermain drama ya, sehingga dia berpura-pura menjadi siapa gitu ya. Mungkin dia kayak
buat akun baru gitu ya di Instagram atau apa media sosial, terus tiba-tiba DM kamu atau tiba-tiba telepon kamu dengan misalkan pakai apa itu namanya, nama orang lain ya, nama orang lain. Nah, gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya di sini ada keterpura-puraan yang saat ini dia lakukan. Dan entah itu apa gitu ya. Banyak hal di sini. Oke, kemudian bottom of the deck-nya ada come together. Ya, berarti dia orang pengen berkumpul lagi atau bersama lagi dengan kamu. Ada reconciliation, tuh kan dia pengen datang lagi untuk bersatu dengan kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga ada soul contract, kontrak ya. Jadi ada apa itu namanya? Kontrak jiwa ya di antara kamu dengan dia. Makanya ini yang mungkin membuat kalian tuh kayak sulit gitu benar-benar melupakan dia, masih sering ya kepikiran dia. Belum lagi kalau misalkan di sini kalian tinggal di daerah yang sama gitu ya, itu akan lebih sulit untuk melupakan mungkin ya mungkin karena sering ketemu gitu ya, atau beberapa kali bertemu seperti itu. Jadi ya mungkin akan sulit. Tapi yang pasti di sini keadaannya tidak seperti apa yang kamu lihat saat ini. Saat ini dia lagi berpura-pura. Kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya bahagia. No, pada lancur lebur. Ya, seperti itu. Oke, aku melihat saat ini kamu nampaknya sudah keluar dari pengisolasian dirimu ya. Aku lihat di sini kamu kayak sudah keluar dari masa-masa berpisahnya kamu dengan dia, masa-masa pengisolasian diri atau menarik diri ya dari dunia luar atau dari dia ya. Kalau misalkan di sini kamu masih melajang, berarti kalau aku lihat di sini mungkin kamu memang sedang tidak mau berkencan atau memulai hubungan dengan seseorang gitu ya. Kalau misalkan dia yang lajang ya berarti dia yang merasa seperti itu. Dia lagi nggak mau menyibukkan diri dengan berkencan gitu ya, atau menjalin hubungan dengan orang lain. Aku melihat di sini kayak ada yang sedih nih ya, ada yang sedih tapi dia berusaha untuk memulai awalan baru dalam hidup dia. Jadi kemungkinan dia selama ini tuh sedih ya, mungkin sudah deket sebegitu dekatnya dengan kamu atau sudah kenal yang begitu lama gitu ya, sehingga ada rasa kesedihan ketika kalian berpisah. Tapi aku lihat di sini kamu kayak siap untuk memulai awalan baru dalam hidupmu. Kalau aku melihat dari si dia, banyak kesadaran dan refleksi yang selama ini dia dapatkan ya. Entah apa itu, mungkin ya itu salah satunya tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu misalkan ya. Terus ya apapun. Kemudian aku melihat di sini ada seseorang yang sudah siap untuk mengakhiri hubungan dengan banyaknya petunjuk, dan kalian kayak sudah sadar dengan apa yang telah terjadi. Nah, di sini baru aku lihat kalian mulai melangkah maju ya saat ini untuk memulai awalan baru dalam hidupmu. Terus itu juga
Aku melihat kayak si dia ini kayak bakalan mau uh, memperjuangkan hubungan kalian lagi atau menaruh perhatian ke hubungan kalian lagi, gitu ya. Sebenarnya hubungan kalian ini mungkin kaku ya selama ini, sehingga kayak butuh gitu bagi kalian untuk menaruh perhatian di hubungan kalian, terus apa ya, harus adanya effort gitu ya untuk membangkitkan dan mengembangkan, membuat hubungan kalian menyenangkan, termotivasi untuk agar hubungan kalian itu langgeng, agar hubungan kalian itu sukses, seperti itu. Aku melihat nampaknya kamu kayak memblokir ya, memblokir dia. Atau kalau nggak memblokir berarti kayak benar-benar ingin menutup diri dari dia, seperti itu ya. Sehingga aku lihat secara psikologis ya, nih orang kayak nggak aman tentram ya, nggak aman tentram nggak ya, karena kalau aku lihat di sini kayak gelisah dia, overthinking dia, banyak memikirkan banyak hal tentang kamu, seperti itu. Aku melihat kayak ada masalah kesuburan nih, entah ini kamu atau dia ya. Terus itu juga aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin emosinya itu suka meledak-ledak ya, bahkan sampai tidak terkendali. Tapi orang ini tuh sebenarnya punya intuisi juga sih terhadap kamu gitu ya, tapi dia kayak tidak mau menceritakan bahwa dia ini punya intuisi yang kuat terhadap kamu gitu. Jadi kayak intuisi dia itu masih ditekan dia gitu. eh aku melihat di sini nampaknya kamu dengan dia ini ada masalah tentang kepercayaan ya. Mungkin saat ini kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia. Mungkin karena dia sering bohongin kamu, sering selingkuhin kamu, dia ngomong sama kamu sibuk kerja, padahal di sini dia selingkuh di belakang sana gitu ya, di belakang kamu. Jadi kalau aku lihat sangat kuat sekali indikasi bahwa hubungan kamu dengan dia ini ada masalah tentang kepercayaan gitu ya. Kamu mungkin orangnya suka tidak percayaan, atau dia yang tidak percayaan, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu orang yang selalu jujur ya sama dia, seperti itu. Aku melihat kayak dia ini lagi menahan tindakan dia, karena gini, menurut dia harus berpikir 2 kali sebelum membuat suatu keputusan atau tindakan apapun, karena takutnya di sini justru malah nanti akan menyakiti orang lain termasuk kamu ya. Dia takut tindakan dia yang gegabah itu akan membuat kamu terluka atau kecewa kembali terhadap dia. Oke, kemudian Five of Cups ya. Ada banyak penyesalan yang dia sesali saat ini. Apalagi ditambah dengan kamu dengan dia sudah berpisah saat ini ya. Terus itu juga aku melihat ternyata hubungan kalian sering sekali berkonflik atau berselisih paham. Terus itu juga aku melihat di sini salah satu di antara kalian seperti sudah ada yang kehilangan emosional, seperti itu. Oke, kemudian aku melihat saat ini tuh kayak dia saat ini sedang diliputi atau dia saat ini sedang diliputi kesedihan atau ya dia menyesali juga karena hubungan dia bersama kamu selama ini tuh tidak berhasil. Ada kekecewaan yang dia rasakan terhadap hubungan kalian, karena di sini dia merasa bahwa kamu adalah the one baginya, seperti itu ya. Tapi ya aku lihat di sini dia masih sedih, dia masih ingin bertaubat ya. Terus itu juga dia menyadari ya bahwa ternyata selama ini dia tidak menunjukkan atau
ya tidak menunjukkan sentimen dia terhadap pasangannya atau anak-anaknya. Ternyata di sini ya kalau dia sudah punya anak ya dengan anak ya, anak-anak kalian, kalau misalkan kalian di sini mantan suami istri seperti itu. Jadi kayak cuek gitu ya, sering masa bodoh, sering tidak peduli gitu ya. Itu tadi dia berpura-pura ya, dia selalu mendenial seperti itu. Dia selalu menyimpan sentimen untuk seseorang yang sebenarnya ya dia sayangi gitu ya. Nah, sekarang kalau aku lihat kan kamu dengan dia nampaknya sudah tidak seharmonis dulu ya, tidak sedekat dulu lagi gitu. Nah, sekarang ketika dia masih menyimpan rasa sayangnya ke kamu, tapi ditambah dengan kesedihan, ditambah dengan kekecewaan terhadap dirinya yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga aku lihat secara emosional saat ini dia tuh kayak enggak stabil gitu ya, enggak stabil. Apalagi ditambah mungkin dulu dia ini tidak bertanggung jawab terhadap kamu atau apa ya tidak mengambil tanggung jawab, orang yang suka lari, orang yang suka lari dari masalah atau kenyataan seperti itu ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh sebenarnya punya ketakutan akan ditinggalkan. Dia ini takut sendirian sebenarnya. Dan dia ini orang yang takut akan ditolak. Entah mungkin memang selama ini mungkin dia sering ditolak ya oleh gebetannya, dia mungkin selalu gagal gitu ya dalam menjalin suatu hubungan atau apa deh gitu. Sehingga aku melihat di sini ada trauma, ada trigger yang tertanam di otak dia bahwa dia ini takut akan ditinggalkan atau takut akan sendirian. Seperti itu ya. Makanya di sini kalau misalkan ada situasi di mana kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dia sibuk dengan pekerjaan dia, sehingga dia merasa kayak tidak diperhatikan dengan kamu, maka di sini ya dia akan ucuk-ucuk cari yang lain gitu. Ya karena di sini dia takut sendirian atau takut ditinggalkan. Takutnya ternyata kamu ngediemin dia itu bukan hanya tentang pekerjaan, ternyata mungkin dia berpikir bahwa kamu ada yang lain atau kamu kamu mungkin sudah punya pasangan sah seperti itu ya. Makanya di sini dia berpikir bahwa dia akan pergi kalau misalkan kamu sudah ada yang lain. Karena di sini dia selalu overthinking terus terhadap kamu seperti itu ya. Dia selalu kepikiran kamu terus. Makanya di sini dia takut sendirian, dia takut ditinggalkan seperti itu. Oke, nampaknya di sini kamu berdealing dengan seseorang yang banyak sekali pilihan ya. Setelah kalian berpisah, mungkin orang ini ya langsung gercep ya, cari yang baru gitu ya. Karena di sini kan aku lihat di sini dia banyak sekali pilihan, dia tinggal cap-cip-cup aja gitu, yang mana yang pengen dia jadikan pasangan seperti itu. Tapi nyatanya di sini dia itu kayak belum bisa gitu melupakan kamu. Terus itu juga akan ada indikasi bahwa kalian akan dipertemukan kembali ya. Seperti itu. Dan karena di sini dia belum bisa melupakan kamu, tapi dia sudah mencari orang baru ya. Aku lihat hubungan dia dengan orang barunya kacau sih. Ya, kacau karena dia belum bisa benar-benar move on atau melupakan kamu, sehingga hubungannya dengan seseorang yang saat ini bersama dia tuh kayak tidak bagus lah ya, hubungannya nggak bagus gitu. Aku melihat bahwa memang si dia ini melihat kamu tuh sekarang kayak ingin melepaskan kekhawatiran kamu tentang hubungan kalian yang mungkin stuck gitu ya, atau banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya di antara kalian seperti itu. Nah, terus itu aku melihat di sini kamu itu ingin mengatasi tantangan yang ada di depan mata. Kamu juga ingin melepaskan kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, ketakutan kamu seperti itu. Aku melihat juga ini kalau Eight of Swords itu ada pertanda bahwa hubungan kamu akan
dirundung kesedihan yang sangat mendalam ketika kamu bersama dia lagi gitu ya. Ketika kamu mau sama dia lagi gitu ya, wah kayaknya bakal mengulang skenario lama ini ya, drama yang lama ini. Kalau misalkan kalian di sini bersama lagi dengan dia seperti itu. Padahal di sini sebenarnya kamu meninggalkan dia ya karena kamu pengen bebas kan, kamu pengen bahagia kan, kamu pengen ya menikmati hidup gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu kembali lagi dengan dia, takutnya akan mengulang hal yang sama sih ya. Kamu akan dirundung kesedihan yang cukup mendalam gitu. Oke, kemudian ada King of Swords. Nampaknya orang ini kayak hidupnya lagi nggak teratur ya, lagi kayak ruwet gitu ya. Jadi kayak nggak suka ya saat ini kayak bingung, kacau ya keadaannya, kayak sulit gitu untuk merawat diri sendiri ya. Karena saat ini aku lihat kayak kurang teratur dianya dalam pengendalian diri, juga mungkin masih perlu untuk diperbaiki si dianya ya. Orangnya juga aku lihat otoriter, dia mungkin punya power ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayaknya dia ini sedang berhubungan dengan hukum ya, atau mungkin dia ini masih terjerat dalam suatu hukuman ya. Kalau misalkan di sini dia lagi berurusan dengan hukum ya, mungkin dia sedang bercerai dengan pasangannya atau apalah gitu ya, yang berurusan dengan hukum dan legal gitu ya. Atau kalau misalkan di sini dia tidak berurusan dengan hukum, kemungkinan dampak dari apa itu namanya, hukum yang dulu pernah dia dapatkan. Misalkan gini deh, dulu dia pernah bercerai nih dengan seseorang, dengan pasangan sahnya. Terus ya dia sudah punya anak misalkan ya, sudah punya anak dengan pasangannya. Nah, terus ya udah ketok palu lah mereka bisa bercerai, tapi ternyata dia harus menanggung tunjangannya anak ya, mulai dari biaya sandang, pangan, papan ya, atau apapun. Intinya di sini dia ya harus bisa tanggung jawab gitu ya untuk membiayai kehidupan anaknya. Contohnya seperti itu. Sehingga ya kalau masalah itu kan berarti pernah menjalani suatu hukuman ya, atau yang berurusan dengan hukum, dan dampaknya sampai sekarang dia harus ya menjalani hukuman itu atau tanggung jawab itu, seperti itu. Contohnya ya, atau apapun lah ya, apapun yang berhubungan dengan dia ini berhubungan dengan hukum, tapi hasil dari hukum yang dia jalani itu ternyata tidak menguntungkan bagi dia. Yaitu tadi contohnya misalkan ya oke, cerai gitu ya dengan mantan istrinya, tapi ternyata dia harus bisa menanggung biaya anaknya, seperti itu. Contoh aja. Oke, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seorang laki-laki dewasa ya, karena ini king ya. Jadi aku ngomongnya laki-laki. Silakan disituasikan aja, kalau misalkan dia perempuan ya udah dia berarti seorang wanita dewasa ya, yang yang mana orangnya ini dingin ya, orangnya haus akan kekuasaan. Jadi pengennya kalau punya pekerjaan tuh yang punya jabatan cukup tinggi gitu. Nah, udah dapetin tuh jabatan yang cukup tinggi, dia pengen lebih tinggi lagi dari itu. Ya, orang yang haus akan kekuasaan, orang yang mendominasi, orangnya sinis, pedas kalau ngomong ya. Orang yang tanpa kenal ampun, terus itu juga orang yang kejam ya, suka menghakimi, tirani, seperti itu, dan juga brutal. Orang yang berpendidikan sebenarnya ya, dia ini orang yang berpendidikan, orangnya ramah juga ya dalam bersikap, berbicara ataupun bertingkah laku ya. Cuman ya dia punya sifat-sifat yang negatif juga sih, seperti misalkan memanipulasi ya, orang yang pintar memanipulasi atau merusak orang lain, seperti itu ya. Tapi dia ini juga ternyata orang yang dalam berkomunikasi itu buruk banget ya, buruk. Entah memang
faktor dari didikan kah ya atau apa gitu. Intinya kayak dia canggung aja gitu kalau misalkan ada komunikasi apa gitu dengan seseorang gitu. Ya komunikasinya buruk, bahkan mungkin dia ingin menyampaikan informasi tentang apa gitu ya, pas dia ngomongin sama kamu nggak apa, nggak ngerti maksud dia ini maunya apa kayak gitu ya. Intinya komunikasinya komunikator dia yang buruk dia ini. Oke, kemudian aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang aku melihat di sini orang yang berbahaya, kasar, agresif ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada indikasi ya, ini ada kemandulan atau ketidaksuburan, entah ini kamu atau dia, hati-hati ya. Atau bisa jadi juga dia mungkin bisa jadi dia adalah sosok ayah yang tidak hadir bagi keluarganya, yaitu tadi misalkan dia sempat menikah dengan seseorang tapi ya orang itu diabaikannya, tidak diperdulikannya gitu ya, dianya entah kemana-mana, pasangannya sering dianggurin, ditinggalin, seperti itu. Ya, jadi dia adalah sosok ayah yang tidak hadir bagi anaknya. Jadi kalau misalkan dia di sini sudah punya anak ya, mungkin dia tidak tidak ada untuk anaknya selama 24 jam kayak gitu ya. Tidak bisa mendidik dia selama mungkin, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Ya, karena mungkin apapun lah ya, entah memang karena sibuk kerja kah atau apapun gitu. Aku melihat di sini ada apa nih? Oh, Two of Cups, hubungan yang penuh dengan perselingkuhan ya. Jadi kemungkinan dia ini sering banget selingkuhin kamu ya, sering gonta-ganti pasangan gitu, dia belakang kamu ya. Ya aku lihat di sini kamu kecewa banget sih, kecewa, marah, kesel sama dia gitu ya. Kayak ya capek aja lah ngadepin dia, apalagi hubungan yang seperti ini selalu menghadirkan third party, selalu selingkuhin kamu, selalu ada aja permainan dia gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu sebenarnya saat ini ya? Apa yang ingin dia katakan terhadap kamu saat ini? Oops, no. Ini banyak banget. Paling nggak 3 lah ya. Paling nggak 3 yang terbuka. Yang pertama yang ingin dia katakan terhadap kamu saat ini adalah mengapa kita harus berpisah. Itu ya, kenapa kita harus berpisah, padahal di sini kan ya entah faktanya kalian sama-sama tahu ya bahwa sebenarnya kalian ini sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta, tapi dia nggak kayak kenapa sih kita harus berpisah, kenapa kayak begini gitu loh. Karena di sini dia kan masih mengharapkan kamu, di sini tuh dia masih menginginkan kamu, dia masih sayang sama kamu gitu, dia masih mau kamu ada di sisi dia. Jadi kenapa saat ini kita itu berpisah, kenapa kita berdua ini berpisah? Padahal di sini dia itu mencintai kamu sepenuh hati ya, bahkan walaupun di sini berulang kali ya situasinya kalian itu seperti
selalu apa ya, dijauhkan lagi, didekatkan lagi, jadi on off gitu. Dia sampai sekarang masih tetap mencintai kamu sepenuh hati seperti itu. Apalagi ditambah di sini ternyata kamu dengan dia sudah menjalani hubungan ini tuh sudah ada yang bertahun-tahun, udah cukup lama gitu kan. Jadi kenapa sampai, padahal udah bertahun-tahun loh, udah lama gitu ya, kalian dekat, kalian kenal gitu, kalian berinteraksi gitu ya. Tapi kenapa kita sampai harus berpisah seperti ini gitu. Oke, kemudian itu dia merasa bahwa kalian itu sudah ditakdirkan untuk bisa selalu bertemu, ya seperti sudah tertulis ya di takdirnya kalian bahwa kalian ini pasti akan dipersatukan kembali. Jadi kemungkinan dia merasa bahwa walaupun kita berpisah, kita selalu selama ini bisa terkoneksi lagi, bisa berkomunikasi lagi, bisa bertemu lagi gitu. Jadi dia menganggap bahwa kamu dengan dia itu memang ditakdirkan untuk selalu bertemu, seperti sudah ditakdirkan gitu ya. Kalau untuk perasaan dia selalu menganggap bahwa dirinya itu milikmu selamanya. Jadi kamu mau apa ya, mau nunggu dia, membuat dia menunggu sampai kapanpun juga ya oke, karena dia menganggap bahwa dia adalah milikmu selamanya. Jadi kamu mau tidak komunikasi dulu dengan dia sekian lama juga nggak apa-apa, karena di sini dia tetap menunggu kamu. Ya, intinya itu tadi ya, dia masih menganggap bahwa dirinya milikmu, jadi terserah kamu mau apain dia kayak gitu ya. Kalau misalkan saat ini ternyata kamu bertemu dengan orang baru, ya udah gitu ya, di sini dia akan menyerah, dia akan mundur terlebih dahulu sampai nanti ada cerita baru ya, mudah-mudahan gitu. Kamu butuh dia, kamu mau balikan lagi sama dia, maka dia akan datang lagi, dia akan menerima kamu lagi gitu. Oke, kemudian di sini aku melihat juga dia punya pengharapan, dia berharap bahwa kamu menjadi miliknya. Ya, I wish you were mine, kata dia ya. Aku berharap kamu jadi milikku. Karena ya aku lihat di sini dia udah terbucin-bucin sama kamu. Ya karena ini I'm yours forever and ever. Ya ini orang udah bucin banget, dia ini udah waduh, udah sayang banget lah, cinta banget sama kamu. Makanya di sini dia menganggap bahwa dirinya adalah milikmu dan dia berharap kamu bisa menjadi miliknya. Kenapa dia hanya bisa berharap tapi tidak ada tindakan? Ya entah situasinya mungkin memang membuat dia tidak berani untuk menghadapi kamu, atau hal lain ya. Ya dia telah mengecewakan kamu karena selingkuhin kamu terus gitu kan, bisa jadi. Ya, atau ya karena ada penyesalan ya, selama ini dia tidak bisa mempertahankan kamu di sisi dia, seperti itu. Akhirnya kalian berpisah seperti ini. Tuh ya, I love you so much, kata dia. Dia sangat-sangat mencintai kamu. Ya, jadi kalau tentang perasaannya, of course dia sangat-sangat mencintai kamu, tapi ya belum ada tindakan, hanya saja memang sudah ada perencanaan untuk rekonsiliasi lagi, untuk datang lagi ya. Cuman itu kapan ya, kalau aku lihat di sini ya tergantung dari energinya dia, beraninya dia untuk bertemu dengan kamu, menghadapi kamu gitu ya. Banyak hal yang mungkin perlu dia persiapkan, mentalnya, materinya, atau apapun kayak gitu ya. Yang pasti di sini ya ada keinginan untuk bertemu lagi dengan kamu karena dia masih sayang, sangat-sangat cinta sama kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya.
So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 15, 10, 1, 8, 2, 4, 2, 3, 19, 26, 29, 5, 27, 12, 14, 9, 3, 18, 24, 11, 20, 28, 25, 17, 7, 3, 22, 16, dan 31. Terus bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Januari, Agustus, November, April, Juni, Desember, Juli, September, Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio naga, sio kambing, sio ayam, sio anjing, sio kerbau, sio kelinci, sio kuda, sio tikus, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Oh. CKJG XETUSZO WFLA BVPINDYMB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.